Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah sekian beberapa pekan. Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita untuk sementara waktu. Mudah-mudahan pertemuan dan kehadiran kita di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, menjadi saksi, menjadi syahid atas ketaatan dan amalan ibadah kita yang kelak tentunya kita harapkan menjadi pemberat di hari di mana yauma la yanfa'u malu wala banun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan yakni Sya'ban, menjadi pertanda bahwasanya bulan Ramadan ini sudah hampir di ambang pintu, sudah ada di hadapan kita semua. Maka tak ada jalan lain bagi kita kecuali kita harus banyak dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita dengan merutinkan doa-doa serta pengharapan kepada Allah, agar tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk bisa berinteraksi, untuk bisa bersinergi dengan berbagai jenis dan ragam ibadah yang tentunya kita tahu bulan Ramadan ini menjadi salah satu di antara bulan suci dan bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Keran-keran ibadah dan pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita dengan harapan falyatanafasil mutanafisun, agar kita berkompetisi dan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan bisa meraih predikat takwa. Sebagaimana tagline dalam puasa di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum yani tattaqun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya dahulu kita telah membahas keistimewaan, keunikan dan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu karunia besar, dan ini adalah anugerah untuk umat terakhir dan kita termasuk di dalamnya. Untuk kesempatan malam hari ini kita akan mengulas satu kenikmatan yang lain, dan kenikmatan itu adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, sebagai buku panduan, sebagai kitab hidayah yang membimbing manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya Al-Qur'an di tengah-tengah kita ini ternyata menjadi satu kenikmatan yang tidak bisa kita pungkiri. Bahkan sebagaimana diucapkan oleh Syekh Saleh Ibnu Abdullah Al-Muslih, salah satu di antara murid seniornya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, pernah menuturkan ya, bahwasanya kenikmatan yang tidak boleh kita kesampingkan, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita abaikan, itu adalah manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan dan buku panduan untuk kita mengarungi kehidupan yang fana ini. Dan Al-Qur'an ini dianggap sebagai kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Kata Syekh Khalid Ibn Abdullah Al-Muslih hafizahullah taala menuturkan, karena Al-Qur'an ini adalah sebagai penyempurna, sebagai penutup dari
kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Dan tentu Al-Qur'an ini karena diturunkan di akhir sebagai penutup, banyak menyimpan sekali keistimewaan yang insya Allah pada malam hari ini kita akan ulas. Dan semuanya itu tidak luput dari kemukjizatan Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita banyak bersyukur dan bangga dengan kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an ini. Apa alasannya dan apa sebab yang melatar belakangi kita dituntut untuk bersyukur serta bangga dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim? Yang pertama dan alasan yang utama, bahwasanya Al-Qur'an ini disifati sebagai tibyanan likulli syai'. Karena Al-Qur'an ini adalah alternatif yang paling solutif untuk memecahkan berbagai problematika dan permasalahan umat, yakni manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam surat An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an, sebagai penjelas, tibyan likulli syai', berbagai hal. Namun di sini perlu kiranya kita sampaikan supaya kita tidak salah dalam mentakwil dan menafsirkan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tibyanan likulli syai' di sini. Dikira Al-Qur'an ini adalah buku panduan berbagai hal. Kalau seandainya ibu-ibu yang mau masak, kita bisa temukan apanya? Menu dan tata cara masaknya ada dalam Al-Qur'an. Ya, tukang bangunan karena nggak tahu porsi ya antara semen dengan airnya, karena menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu adalah tibyanan likulli syai', bisa menjelaskan, bisa memecahkan berbagai problematika umat, akhirnya cara di Al-Qur'an. Lah, ini yang perlu kita jelaskan ya nih jamaah. Maka oleh karenanya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menuturkan bahwasanya yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan din, dengan syariat yang mulia ini. Adapun ilmu yang berkaitan dan permasalahan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu duniawi murni, maka itu tidak ada dan tidak akan kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini yang perlu kita garis bawahi supaya nanti kita tidak salah dalam yakni mencernanya. Oleh karenanya Muhammad Rasid Ridho dalam tafsirnya menuturkan, di antara sebagian kaum muslimin ada yang salah kaprah menafsirkan dan memahami ayat ini sebagai buku yang mencakup seluruh berbagai ilmu agama, pun demikian dengan ilmu dunia. Makanya di antara mereka ada yang bernama Syekh Taqiyuddin Ibnu Al-Arabi. Ya, beliau itu termasuk orang yang paling kencang di dalam memahami ayat ini. Sampai-sampai setiap permasalahan, setiap problem yang ia hadapi, selalu ia cari jawabannya di dalam Al-Qur'an, sekalipun itu tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara agama atau perkara-perkara ukhrawi. Pernah suatu ketika disebutkan oleh Syekh Muhammad Rasid Ridho dalam tafsirnya, Syekh Taqiyuddin Ibnu Al-Arabi rahimahullah ta'ala pernah terjatuh dari himar, dari keledainya. Ketika terjatuh, qaddarallah, kakinya patah. Banyak di antara orang-orang yang melihat merasa iba, berusaha bergegas untuk menolongnya, tapi dia menahan, gak usah engkau bantu aku. Ya, ini adalah satu permasalahan saya. Ini adalah satu permasalahan yang harus saya hadapi. Tapi saya yakin bahwasanya jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Sampai punya pemahaman seperti itu. Bagaimana mungkin perkara-perkara yang berkaitan dengan ya sunnatullah seperti ini, itu kemudian langsung kita dapatkan jawaban di dalam Al-Qur'an secara langsung, secara spesifik. Ini adalah satu pemahaman yang salah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud bahwasanya Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai', menjelaskan, mampu memecahkan berbagai problem umat itu adalah ketika menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan din dan perkara-perkara ukhrawi. Oleh karenanya marilah kita renungkan bersama penuturan dari
Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini jangan sampai kemudian kita fahami secara serampangan. Kalau tidak, kita yang akan terjerumus ke dalam takwil-takwil batil terhadap ayat Al-Qur'anul Karim. Syekh Utsaimin menuturkan bahwasanya tibyanan ini mencakup dua makna. Makna yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu disifati tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu sendiri yang akan menjelaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan syariat ini secara spesifik, dan ini biasanya kaitannya dengan hukum-hukum pokok di dalam syariat kita. Dengan kata lain, makna tibyanan likulli syai', Al-Qur'an sendiri yang menjelaskan hukum-hukumnya, tapi ini berkaitan dengan pokok-pokok dasar agama. Satu contoh misalnya, ketika kita ingin mencari apa hukum puasa Ramadan, hukumnya wajib. Kita temukan nggak jawaban dalam Al-Qur'an? Ada dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Para ulama usul fikih mengatakan kata-kata kutiba ini mengindikasikan bahwasanya ya, puasa Ramadan itu adalah suatu amalan yang diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai hukum pokok yang berkaitan dengan syariat kita. Puasa satu contohnya. Pun demikian dengan sholat dan zakat. Kita temukan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa aqimus sholat wa atuz, yakni zakat. Di sini ada perintah. Bagi siapapun yang pernah belajar usul fikih akan memahami bahwasanya perintah itu pada dasarnya menunjukkan indikasi bahwasanya perbuatan itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Pun demikian dengan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan wa aqimus shalah, dirikanlah, mengandung unsur perintah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat menjadi hukumnya wajib. Al-Qur'an sudah menjelaskan hukum ini. Wa atuz zakat, dan bayarlah zakat. Ini pun perintah dari Allah, menunjukkan indikasi bahwasanya zakat itu adalah suatu yang wajib. Al-Qur'an sudah menjelaskan hukumnya. Pun demikian dengan haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a, yani ilaihi sabila. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok dan dasar syariat ini pasti Al-Qur'an itu sudah menjelaskan. Dan ini adalah makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu tidak langsung menjelaskan secara spesifik. Tapi yang menjelaskan itu adalah as-sunnah. Jadi Al-Qur'an itu memberikan cara lain. Kalau makna yang pertama kata Syekh Utsaimin, ayat sendiri yang berbicara bahwasanya hukum A haram, hukum B halal, hukum A wajib. Al-Qur'an ada di dalam ayat-ayatnya sudah menjelaskan secara global. Adapun makna yang kedua, terkadang tibyanan Al-Qur'an itu menjelaskan tapi dengan menggunakan media lain. Dan media lain ini salah satunya adalah dengan yakni as-sunnah. Makanya Imam Auza'i rahimahullahu taala jamaah ketika menafsirkan tibyanan likulli syai' itu artinya Al-Qur'an menjelaskan berbagai hal yang dibutuhkan oleh manusia lewat media yakni as-sunnah. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada sebuah cerita yang unik di kalangan sahabat, dan ini terjadi pada diri Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini pentingnya. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai kemudian kita mengkultuskan Al-Quran, di sisi lain kita mengabaikan As-Sunnah. Atau sebaliknya, ya kita menuhankan As-Sunnah, di sisi lain kita menginjak-injak Al-Quran. Tidak, ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Lah di sini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan sebuah hadis. La'anallah al-wasimat wal mutawassimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mutaghayyirat li khalqillah. Ini adalah berkaitan dengan laknat dari Allah bagi orang yang mentato dan minta tato atau mencukur sama ini, mencukur alis, atau kemudian mengikir, dikikir apa namanya, yakni giginya,
Dan semuanya ini untuk tujuan keindahan semata, bukan karena faktor udzur syar'i. Ya. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menyampaikan hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka-mereka semua dan kebanyakan mereka didominasi oleh para wanita. Ternyata hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini jamaah, itu langsung terdengar salah satu wanita dari Bani Asad yang dikenal dengan nama Ummu Ya'qub. Salah satu wanita dari Bani Asad, Ummu Ya'qub, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, jadi hadisnya sahih. Nah, Ummu Ya'qub ini akhirnya kemudian klarifikasi mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud langsung. Anni balaghani annaka kulta kaita kada. Saya pernah mendengar bahwasanya engkau itu melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, yang minta tato, kemudian yang minta ditato. Jadi semuanya mentato dan yang minta ditato semuanya kena laknat. Apa jawaban dari Abdullah ibnu Mas'ud dan kaitannya dengan pentingnya as-sunnah ini sebagai penunjang dan sebagai penjelas hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran? Abdullah ibnu Mas'ud kemudian mengatakan bahwasanya mali al-an man la'ana Rasulullah wa man la'ana fi kitabillah. Bahwasanya nggak mungkin bagi saya melaknat kecuali orang-orang yang telah dilaknat siapa? Rasulullah dan orang-orang yang sudah dilaknat di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba dilihat di sini. Yang beliau sampaikan itu adalah hadis. Namun beliau mengutip bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada, kata Ibnu Mas'ud. Disinilah kemudian Ummu Ya'qub ini bergegas untuk mencari. Dibacalah di dalam Al-Qur'an. Ada enggak wanita-wanita yang dengan sifat dan karakter tadi dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran? Dibuka mulai dari awal surat sampai akhir surat, dia tidak mendapatkannya. Kembali lagi kepada Ibnu Mas'ud. Laqad qara'tu bainal lawhain fama wajadtu madza taqul. Saya sudah baca-baca, enggak saya temukan sedikit pun satu ayat yang berkaitan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencukur alis semuanya. Ada yang menemukan nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada sama sekali. Yang hafidhul Quran insya Allah tidak akan menemukan secara spesifik laknat seperti ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah ibnu Mas'ud masih ngotot. Beliau mengatakan bahwasanya, lain qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau ente mau baca dengan seksama, pasti engkau akan dapatkan jawabannya. Ayat di mana Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita dengan karakter yang saya sebutkan tadi. Subhanallah, saya sudah baca, enggak saya temukan sama sekali ayat berkaitan itu. Barulah kemudian Abdullah ibnu Mas'ud menuturkan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Siapa yang berbicara dengan ayat ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terkadang di dalam Al-Qur'an menyebutkan dan menjelaskan hukum langsung. Ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini wajib, ini enggak wajib. Terkadang Allah Subhanahu wa taala lewat media yang lain yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, bukankah engkau baca ayat ini? Siapa yang berbicara ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul, dan ini adalah perintah dari Allah. Apapun yang datang kepadamu dari Rasul, fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang larang, maka fatta, maka tinggalkanlah. Sedangkan yang saya sampaikan ini adalah ucapannya Rasul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mengikuti Rasul. Maka berarti inilah makna tibyanan likulli syai' jamaah. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Terkadang langsung menjelaskan hukumnya secara global, terkadang lewat perantara as-sunnah. Pun demikian jamaah. Terkadang lewat perantara para ahlul ilm. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang sama di dua surat yang berbeda. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini strateginya Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau seandainya semuanya tumplek-blek di dalam Al-Quran, mungkin barangkali ratus-ratusan jilid Al-Quran itu. Susah bagi kita untuk menghafalkan. Tapi terkadang disebutkan secara global, nanti kemudian diberikan cara yang lain lewat perantara as-sunnah, ataupun kita disuruh untuk apa? Fas'alu, tanyalah kepada siapa? Ahlu dzikr ketika engkau tidak mengetahui tentang permasalahan din dan pokok-pokok dasar agama ini. Dan ini ada di dalam dua surat yang berbeda. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 pun demikian dengan surat An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah alasan yang pertama. Ya, di mana Al-Qur'an itu wajib ya kita syukuri sebagai kenikmatan kepada Allah, karena Al-Qur'an itu diberikan sifat oleh Allah tibyanan likulli syai', baik menjelaskan secara langsung maupun lewat peran sunnah atau lewat perkataan para ahli ilmu. Maka oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita unik dan mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita untuk semakin semangat belajar, terutama yang berkaitan dengan kandungan ayat suci Al-Qur'an. Ya, kisah ini pernah direpost ya di salah satu media online nasional ya, tentang masuk Islamnya seorang perawat ya, terjadi di tahun Mei 2017, tapi di repost lagi di tahun 2020 yakni kemarin. Ada seorang perawat yang punya obsesi tinggi untuk bisa diterima di salah satu universitas ternama di Liverpool. Di mana? Yang di Inggris. Hafal semua ini, Pak. Ya, di Inggris ya, untuk menjadi perawat, dan itu sudah menjadi obsesi dia dan cita-cita semenjak kecilnya. Alhamdulillah dia masuk ya, yang bernama Catherine Monroe. Apa yang terjadi? Ternyata di tempat ini para calon perawat kelak itu berasal dari agama yang beragam ya, ada yang Kristen, ada yang Katolik ya, proses yang Katolik, dan ada yang Muslim. Nah, disinilah kemudian si Catherine Monroe ini merasa ada yang janggal dengan teman-temannya, terutama dari kalangan kaum-kaum atau wanita-wanita muslimah. Di satu sisi dari fashionnya, kenapa sih rambut itu harus ditutup? Ini sudah janggal. Yang kedua, dia tidak terlalu urakan seperti teman-teman yang lain, bergaul dengan siapapun, tapi dia ternyata menjaga juga, membatasi untuk bergaul dengan teman-teman, meskipun kita tahu ya di universitas umum itu yang namanya ikhtilat itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Nah, di sini akhirnya melecut keinginan dia untuk bertanya. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai inspirasi untuk kita. Ketika para wanita-wanita muslimah ini, padahal ini bukan di universitas Islam, di universitas yang akan mengeluarkan dan melahirkan para perawat. Para wanita muslimah ditanya, ente ngapain sih pakai hijab? Hampir setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Catherine Monroe ini selalu dijawab dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Dia seorang perawat. Yang kita yang sudah ngaji berapa tahun ini, Pak? Ya, kadang-kadang ditanya dalilnya apa? Ya pokoknya ada di dalam Al-Quran. Ini nggak percaya kafir gue. Oh, gampang banget ya ini. Ya, ini sampai dia itu merasa apa? Merasa kebingungan, sampai kemudian bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa sih setiap kali saya bertanya tentang agamamu, tentang syariatmu, selalu engkau jawab di dalam Al-Quranul Karim? Kalau gitu saya mau pinjemlah Al-Quranmu, dikasih yang terjemahan, dibaca dia hampir selama 4 bulan kalau nggak salah dalam kisahnya, yang akhirnya dia itu menjadikan dia dirinya untuk masuk Islam, dan ini menjadi pembuka yang bagi dia. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan yang penting di sini. Yang pertama, ya kita bisa melihat bagaimana seorang dai itu tidak hanya hafal beberapa surat dan ayat Al-Qur'an, tapi tahu isi kandungannya. Jadi ketika ditanya oleh orang-orang non muslim, ya, kenapa engkau berpuasa? Ada di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, langsung bisa menjawabnya dengan Al-Quran. Itu penting sekali. Dan yang kedua, ini menjadi bukti bahwasanya Al-Quran itu tibyanan likulli syai',
Ini bisa dibuktikan dalam kisah ini. Sampai dia itu merasa risih, mosok ditanya ini jawabannya, dan dia benar ada di dalam Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah ya. Lah mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita untuk semakin belajar ilmu agama ini dengan giatnya, terutama adalah berkaitan dengan tadabburul, yakni Al-Quranul Karim. Adapun alasan yang kedua jamaah, kenapa kita harus bangga dan bersyukur dengan karunia diturunkannya Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah buku panduan satu-satunya untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, tentunya selain As-Sunnah. Jadi tidak ada buku panduan lain untuk bisa meraih kebahagiaan. Meski kita dapatkan saat ada buku bestseller ini ya, buku tips meraih kebahagiaan suami istri dan lain sebagainya untuk bisa merengkuh yani jannah dan menggapai kebahagiaan di surga dan lain sebagainya, cukup Al-Quran itu sebagai panduan bagi kita untuk meraih kebahagiaan tidak hanya di dunia bahkan di akhirat yani kelak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 123 ya, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Kalau kita lihat tafsirnya luar biasa sekali ayat ini jamaah. Di dalam surat Thaha ayat 123 Allah Subhanahu wa taala firman, famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah di sini, fala yadillu, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Ibnu Abbas, hibru hadhil ummah ya, yang pernah didoakan Nabi SAW untuk menjadi imamnya ahli tafsir dan akhirnya kesampaian juga. Doanya Nabi SAW mustajab. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, fala yadillu, artinya apa di sini tidak tersesat? Beliau mengatakan orang yang akan menjadikan Al-Quran sebagai buku panduan plus As-Sunnah, maka dia tidak akan tersesat di mana? Di dunia. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara di mana? Yang di akhirat. Dan ini butuh penjelasan. Kenapa tersesat dan kesesatan itu identik di dunia, sedangkan kesengsaraan itu ada di akhirat? Karena di dunia ini hanya ada dua jalan, jalan yang lurus dan jalan yang kesesatan. Al-Quran inilah mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Maka barang siapa menjadikan Al-Quran ini sebagai buku panduan, benar apa kata Allah, la yadillu, di dunia ini gak akan tersesat. Adapun di akhirat, la yashqa, sudah gak ada yang lagi tersesat yang di sana. Karena di akhirat, dan gerbang pertama akhirat itu apa? Alam kubur. Sudah nggak ada lagi yang tersesat. Barangkali di dalam kuburan itu nggak tahu tempatnya, lupa tempat kembalinya, nggak ada sudah. Ya, mulai ketika manusia dimasukkan ke liang lahat itu cuma ada dua, antara kesengsaraan dengan kenikmatan. Adanya azab kubur dengan naimul kubur, cuma ada dua. Maka ini adalah satu gambaran yang amat bagus sekali kalau kita renungkan. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai buku panduan selama hidup di dunia, subhanallah, di dunia dia tidak akan tersesat, berarti mendapatkan kebahagiaan. Di akhirat dan gerbang pertama akhirat, dia tidak akan merasakan kesengsaraan dan adab di alam kubur, subhanallah. Pun demikian ketika dia harus melewati berbagai fase dan etapa ketika kiamat telah terjadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun ada sebuah cerita dari seorang muallaf yang bernama Jul Underwood. Kenapa saya ceritakan seperti ini? Agar kita juga tergugah dan terinspirasi sebenarnya, dan bisa menjiwai, subhanallah ya, perjalanan mereka orang-orang non muslim ketika ingin merengkuh sebuah hidayah itu ternyata butuh perjuangan. Ya, dan mudah-mudahan ya perjuangan mereka menginspirasi ketika kita ingin menimba ilmu. Itu seharusnya yang pesan yang harus kita tangkap dari cerita-cerita para mu'alaf dan sebab yang melatar belakangi mereka menerima Islam. Jul Underwood ini adalah seorang traveler ya, suka pelesiran kemana-mana, hampir seluruh negara pernah ia singgahi. Lah di dalam cerita ini ada satu negara yang ingin dia singgahi, dan negara ini adalah negara Maroko. Ya, Maroko berbeda tentunya hari ini dengan beberapa tahun yang lalu. Ya, beberapa tahun yang lalu sebelum adanya kolonialisme Perancis, Maroko ini adalah negara yang masya Allah luar biasa sekali menerapkan syariat-syariat Islam. Adapun sekarang lebih dekat dengan republik, ya, tak jauh berbeda dengan Indonesia. Meski syiar-syiar agama Islam itu juga masih kelihatan di negara ini. Singkat cerita, Jul Underwood ini
bersama istrinya, akhirnya berangkatlah ke negeri Maroko. Dan kita tahu ya nih jamaah, yang namanya wisatawan itu kalau sudah sampai di tempatnya itu pasti akan dimanjakan. Kalau enggak dikasih guide itu apa? Pemandu, atau paling enggak ada buku apa? Buku panduan. Ya kayak wisatawan yang datang ke Indonesia itu kan ada buku panduannya. Oh, ini adalah Monas, ini menjadi ciri khasnya Jakarta dan Indonesia, simbolnya. Ada Tugu Pahlawan kalau Surabaya, semuanya itu ada dalam buku panduan tersebut. Lah, ketika dia sampai di negeri Maroko, ya, dia mendapatkan buku panduan. Subhanallah, selama city tour itu di negeri Maroko, dia itu menyibukkan dirinya untuk membaca buku panduan tersebut. Ada yang janggal. Dari beberapa kota dan negara yang ia kunjungi, baru kali ini buku panduannya itu ya mengulas beberapa kisah-kisah para nabi sebelumnya. Dia juga bingung, iya apa ini? Dibaca terus. Jadi city tour selama di Maroko yang dia baca buku panduan itu sampai dia kembali ke negeri asalnya. Ketika ditanyakan kepada temannya, barulah sadar kalau itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini kemudian mematik dirinya untuk menimba kembali. Dia ingin membaca Al-Qur'an itu hingga khatam, dan itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah, yang akhirnya setelah 6 bulan, pasca 6 bulan berlalu, ternyata dari perjuangan dia mencari hidayah ini menyebabkan dia akhirnya masuk Islam bersama yakni istrinya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ya bukan hanya panduan bagi kita, bukan hanya panduan bagi Jul Underwood untuk berwisata, merasakan keindahan dan kebahagiaan dunia, tapi ternyata akhirnya Al-Qur'an itu merubah nasibnya dan menuntun si Jul Underwood bersama istrinya untuk bisa merasakan kebahagiaan dunia dan yakni akhirat yakni langsung. Famanittaba'a hudaya fala yadillu yakni wala yashqa. Maka kita tidak buku panduan-panduan yang lain jamaah untuk meraih merengkuh kebahagiaan dunia akhirat. Al-Quran dan Sunnah ini adalah harga mati untuk kita. Adapun yang ketiga jamaah dan yang terakhir sebelum kita akan membahas beberapa kemukjizatan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Ya, alasan yang ketiga kenapa kita bangga, kita bersyukur dengan diturunkannya Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kemukjizatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemukjizatan terbesar ya, dan kita tahu, nggak tahu dulu saya sampaikan apa belum, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup banyak. Ya, bahkan di dalam muqaddimah yakni Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan ada sekitar 300 mukjizat. Kalau Imam Al-Baihaqi menyebutkan ada sekitar 3000 mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para utusan yang lain. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar untuk nabi akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala sampai menjamin untuk menjaga keotentikan, keaslian Al-Qur'an ini. Sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Ada dua ungkapan di sini. Wa inna lahu lahafidun. Ungkapan yang pertama menunjukkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin untuk menjaga Al-Qur'an. Jadi hati-hati kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah memproklamirkan untuk menjaga sesuatu, maka jangan sampai kemudian kita punya keinginan untuk merusaknya, untuk menistahnya. Sebagaimana simbol kebesaran kita, kiblat kita apa? Yani Ka'bah. Jangan kau nistakan tempat ini. Tidak cukupkah kisah pasukan bergajah yang dipimpin oleh siapa? Yani Abraha yani ini. Pun demikian dengan simbol. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan syiar Islam yang bernama Al-Qur'an sudah mendapatkan penjagaan langsung dari Allah, hati-hati. Jangan kau nistakan. Kalau tidak, kita akan mendapatkan yakni adab yang setimpal di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala sempurnakan adab di akhirat, wal iyadu billah. Di lanjutan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lahu lahafidun." Artinya apa ini? Allah Subhanahu wa taala menjamin, Allah Subhanahu wa taala juga akan tetap memberikan penjagaan itu lewat hafidun. Siapa hafidun di sini?
para ulama, para hufad, orang-orang yang banyak berinteraksi dan mentadaburi ayat suci Al-Quran, orang-orang yang mengkaji tafsir Al-Quran, ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hingga saat ini tak ada satupun huruf dan ayat yang hilang atau teramandemen atau barangkali kena revisi. Nggak ada satupun yang jamaah. Dan ini adalah bukti bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu adalah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jaminan itu masih berlaku sampai menjelang hari kiamat yakni kelak. Tentu hal ini berbeda yakni jamaah dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an diturunkan. Karena Al-Qur'an ini satu-satunya mukjizat terbesar, makanya hal ini tidak berlaku untuk kitab-kitab yang lain. Coba kita lihat kitab Taurat dan kitab yakni Injil. Siapa yang menjaga? Ternyata di surat Al-Maidah ayat 44 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya penjagaannya itu diserahkan kepada siapa? Al-ahbar war-ruhban. Di dalam surat Al-Maidah ayat 44 Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Inna anzalna Taurah fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun." Ya, sampai kemudian Allah sebelum menunjukkan bimastughfidu min kitabillah. Jadi penjagaannya diserahkan kepada ulama-ulama mereka. Tapi masalahnya mereka inilah yang kemudian banyak mengintervensi isi kandungan dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita bisa merasakan bagaimana revisi demi revisi dari Taurat pun demikian yakni Injil, yakni bisa kita yakni saksikan yakni bersama. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah diantara yakni bukti bahwasanya karena ini mukjizat terbesar, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar yakni menjaganya agar tidak ada intervensi dan campur tangan manusia, bahkan tangan manusia ini tidak boleh sampai mengusik keotentikan dan keaslian yakni Al-Qur'anul yakni Karim. Ini adalah yakni 3 alasan dan sebab kenapa kita dituntut untuk bersyukur dan bangga dengan diturunkannya Al-Quran. Adapun subtopik yang kedua yang akan kita bahas dan subtopik yang terakhir berkaitan dengan tema besar kita, yaitu kemukjizatan Al-Quranul Karim. Apa sih sisi kemukjizatan Al-Quranul Karim? Tadi kita sampaikan bahwasanya di antara salah sebab kita mensyukuri adalah karena Al-Quran mukjizat terbesar. Terus apa sisi kemukjizatan Al-Quranul Karim? Beberapa ulama tafsir mengulas, seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu menyebutkan ada 10 sisi kemukjizatan Al-Quran. Ya, dari sisi tata letak yakni bahasanya, dari sisi yakni pilihan katanya, dari sisi kontennya, dari sisi keilmiahannya, dari sisi macam-macam sampai 10. Tapi malam hari ini yakni saya hanya menyebutkan yakni 3 saja insyaallah. Mudah-mudahan hal ini bisa mewakili dari yakni 10 sisi kemukjizatan Al-Qur'anul Karim yang insyaallah nanti kita akan sampaikan setelah yakni adzan. Baik. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Inti dari tema kita kali ini adalah berkaitan dengan sisi kemukjizatan Al-Qur'an. Apa sih yang unik dari Al-Qur'an ini? Ya, kenapa dianggap sebagai mukjizat terbesar yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 10 sebagaimana diungkapkan oleh Imam Qurtubi, tapi malam hari ini kita hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama dari sisi bahasa, ya itu sudah luar biasa kemukjizatannya, nanti kita akan jelaskan. Yang kedua itu dari sisi konten, isi dari Al-Quran itu, terutama dari sisi syariatnya, nanti kita akan sampaikan juga penjelasannya. Dan yang ketiga itu dari sisi keilmiahannya, artinya beberapa ayat itu benar-benar tidak bertentangan dengan ya riset dan penelitian serta kondisi alam semesta, terutama dengan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini diulas oleh Manak Qatan sebenarnya secara global di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran. Beliau hanya menyebutkan 3 sisi saja. Untuk yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui dan memahami serta meyakini bahwasanya bahasa Al-Quran adalah bahasa yakni Arab. Terus apa yang unik? Ya, apa yang menjadikan Al-Quran itu menjadi mukjizat dari si yakni bahasanya? Apakah kemudian bahasanya ini di luar yakni bahasa Arab, atau bahasanya tidak bisa difahami oleh orang-orang Arab? Tidak yakni jamaah. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang dipakai oleh mereka. Tapi
Sisi kemujizatannya itu terletak pada sisi sastranya jemaah. Di mana Al-Quran itu sisi sastranya itu berada di level rata-rata para pujangga dan penyair Arab. Pun demikian nanti kita akan bahas dari sisi kontennya. Al-Quran seringkali mengulas kisah-kisah pada zaman dahulu yang kita tahu Nabi SAW adalah seorang ummi. Bagaimana bisa tahu tentang kisahnya Fir'aun, kisahnya Thamud, kisahnya Ad, kisah Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran kan semuanya tumplek-plek banyak kita jumpai kisah-kisah hal itu semua. Hal inilah yang kemudian yang dijama'i dirahmati Allah. Dari sisi bahasa, Al-Quran ini berada secara sastranya di atas level rata-rata bahasa para pujangga. Bukan bahasa ini Ibu Budi, maaf ya. Kalau kita kan biasanya ngomongnya ini Ibu Budi, tapi ada pujangga, sastrawan. Pun bahasa Arab pun demikian. Ada bahasanya yang tingkat rendah dan ada yang tingkat tinggi. Al-Quran subhanallah, pilihan katanya itu luar biasa. Dan inilah yang kemudian menjadikan banyak orang terkesima. Banyak orang yang takjub ketika ayat demi ayat disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Tapi sekali lagi, karena mereka sudah hasad di dalam hatinya, tak sedikit di kalangan orang-orang kafir pun mengingkari Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran itu dianggap sebagai apa? Sihirnya Muhammad. Dianggap sebagai asatirul, yakni awalin. Dianggap lagi apa? Ikawannya Muhammad dan lain sebagainya. Padahal dalam hati kecilnya mereka itu meyakini bahwasanya ini itu sastranya tinggi. Mereka nggak mampu sekalipun dia seorang penyair. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala punya strategi. Allah Subhanahu Wa Taala punya skenario ya untuk mematahkan pengingkaran orang-orang kafir Quraisy ketika tidak mengimani Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran kita jumpai banyak sekali tantangan demi tantangan dari Allah ya. Bagi orang-orang kafir yang tidak percaya bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah, ya wis, kalau seandainya kalian nggak percaya kalau ini dari Allah, kalau ini bukan wahyu, datangkan seperti yakni Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah Subhanahu Wa Taala menantang orang-orang kafir. Kulla inistama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna walau kana ba'dum li ba'din dhahira. Tantangan dari Allah yang pertama. Kalau seandainya engkau enggak percaya bahwasanya Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Muhammad ini bukan wahyu dari Allah, ya sudah, enggak usah bully. Ya sekarang kan kalau sudah kalah itu apa? Dibully dingini karena merasa terjepit, terpojok. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala punya strategi yang lain. Kalau seandainya engkau kalah, datangkan ya. Kita di sini akan lawan head to head. Ente punya Al-Qur'an, ente punya apa? Kita akan lihat kira-kira sastranya lebih tinggi mana. Nah, tantangan di dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kumpulkan seluruh para pujangga Arab dari bangsa manusia. Gabungkan sama pujangga Arab, pujangga dari bangsa jin, gabungkan semuanya untuk mengubah Al-Quran seperti Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Apakah mereka sanggup ya nih jamaah? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la ya'tun, nggak ada satu di antara mereka yang sanggup. Padahal kita tahu bahwasanya pujangga Arab ini luar biasa sekali banyaknya ya, tapi tak ada satu di antara mereka yang sanggup meskipun mereka itu berkoalisi. Karena biasanya kalau koalisi berarti menunjukkan semakin kuat. Tapi mereka pun yang nggak mampu. Kita lihat yang tantangan berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ya tantangan grade-nya ini nggak terlalu tinggi. Kalau pertama datangkan seperti Al-Quran ini. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan grade-nya. Datangkan 10 saja surat. Di dalam surat Hud ayat yang ke-10, ayat yang ke-13. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa ayatnya? Am yakul naftarah kul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftarat wa man istata'tum min dunillah. Ya, kalau seandainya engkau masih mengingkari, datangkanlah 10 surat saja, nggak usah seluruh ayat, nggak usah seluruh surat, 10 yakni surat. Ente bisa pilih yang paling pendek, 3 ayat, nggak ada masalah. Apakah di antara mereka ada yang mampu mendatangkan 10 surat sekaligus? Gak ada ya nih jemaah. Subhanallah.
Akhirnya kemudian kita jumpai lagi grade-nya diturunkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu" berapa? Satu tok, satu surat aja. Kalau engkau masih mengingkari, gak usah engkau membuli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu. Kalau seandainya engkau engkau nggak mampu, bilang aja nggak mampu. Tapi bahasa kita itu apa Pak? Karena wajah buruk rupa yang akhirnya yang disalahkan apanya? Yani cerminnya. Karena dia merasa sudah terjepit, nggak mampu untuk mendatangkan, yang disalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak gentle. Nabi Allah Subhanahu wa taala menurunkan grade-nya dari seluruh surat, diturunkan 10 surat sampai 1 surat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 nggak ada yang mampu, kecuali satu orang. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini seorang pujangga jamaah. Meskipun kelak dia mengaku sebagai seorang nabi, dia adalah seorang pujangga. Makanya di dalam beberapa riwayat Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah ini mengungkapkan ada sekitar 6 gubahan surat dari Musailamah al-Kadzdzab. Sudah punya 6 surat. Dan salah satu surat yang saya sampaikan di sini itu adalah surat Al-Wabar. Dia terinspirasi dengan surat Al-Asr. Ini disebutkan di dalam Bidayah wa Nihayah, kisah ini ketika bertemu dengan Amr ibnul As. Amr ibnul As ketika itu masih kafir. Nah, ketika dua orang ini bertemu, Abdullah ibnu Amr ibnul As dengan Musailamah al-Kadzdzab pernah bertemu. Nah, Amr ibnul As ini ternyata mendapatkan kabar dan mendapatkan berita dan hafal ketika itu bahwasanya Muhammad barusan ini turun wahyu kepadanya surat Al-Asr. Wahai Musailamah, cuma 3 surat, tapi maknanya dalam. Coba kita lihat. Waktu itu Amr bin As baru masuk Islam. Ada pengakuan dari Amr bin As bahwasanya sastranya ini luar biasa. 3 surat pendek tapi syarat dengan makna. Pilihan katanya luar biasa. Coba bacakan kata Musailamah al-Kadzdzab. Dibaca surat Al-Asr itu. Ayat pertama wal asr. Innal insana lafi khusr. Sampai kemudian ayat yang ketiga. Dan kita tahu surat Al-Asr ini 3 ayat tok dan semuanya diakhiri dengan huruf apa? Al-Asr lafi khusr dengan huruf ra. Ternyata di saat itulah, ini karena hasadnya seperti ini, si Musailamah al-Kadzdzab ini kemudian seakan-akan memejamkan matanya, sebentar, baru kemudian dia terbelalak sambil mengatakan kepada Amr ibnul As, "Wahai Amr, barusan ini turun kepadaku wahyu." Wahyu apa, Pak? Ini ada berita, ini intermezzo, kalau nggak salah orang Indonesia yang mengaku sebagai istrinya Jibril meninggal kemarin ya. Alhamdulillah wala inna lillah. Alhamdulillah. Tapi fitnah hilang dari negara kita. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia mengaku barusan turun salah satu wahyu. Nggak tahu wahyu dari mana, dari syaitan tentunya ya. Dia mengatakan bahwasanya barusan turun surat Al-Wabar. Sama juga 3 ayat, semuanya juga diakhiri dengan ra. Dibaca oleh dia. Ya wabaru ya wabar. Innama anta, nggak tahu kita bacakan dengan qiraah tajwid apa enggak, Pak? Ya wabaru ya wabar, ayat yang pertama. Innama anti udunani wa sadr wasairuka hafrun naqar. Sama. Secara sajaknya dia mencontoh surat Al-Asr. Subhanallah. Coba kita lihat respon dari Amr ibnul As ketika itu masih kafir. Wahai Amr, ente tahu bagaimana tanggapanmu dan responmu dengan wahyu barusan yang turun kepadaku surat Wabar ini? Tapi sebelumnya, wabar itu artinya apa, Pak? Semacam marmut atau kelinci. Kenapa ketawa, Pak? Padahal di dalam Al-Quran itu banyak loh, gajah ya ono, tapi nggak pernah kita itu tertawa, ya kan? Ketika kita membaca Alam taro kaifa rabbuka bi ashabil fil, pernah nggak kita baca
ngapain Allah Subhanahu wa taala masukkan gajah segede ini dalam Al-Qur'an? Kan nggak pernah kan? Ada burung hudhud, ada gajah, ada hewan apa lagi? Tawon, apa lagi? Semut. Apakah kemudian terbesit dalam hati kita, kemudian kita ingin tertawa? Inilah bukti, subhanallah, fitrah. Tapi giliran kita baru sebutkan bahwasanya ada marmut yang di sini, seakan-akan ngapain Muslim kata menyebutkan marmut? Ya, lah ya wabaru ya wabar. Innama anta uzunani, karena marmut itu kan seperti kelinci. Ya, engkau hanyalah dua telinga yang memanjang dan sodor. Wasairuka hafron nakor, sedangkan dalamnya itu bolong, nggak tahu seperti apa. Yang penting itu adalah terjemahan dari surat Al-Wabar yang dikubah oleh Muslim Al-Kadab. Wahai Amr, gimana responmu? Tadi ente puji-puji surat Al-Asr, katanya mendengar dari Muhammad, katanya suratnya pendek penuh dengan makna. Gantian no, gimana responmu? Ya, ternyata responnya ya di luar dugaan. Berharap dia mendapatkan pujian, namun sebaliknya. Amr bin As mengatakan, wahai Musailamah, innaka ta'lam anni a'lam innaka la takdzib. Kalau kita terjemahkan itu seperti ini. Mbok yo ngocoho ngono lho, Pak. Ya. Awakmu kan wis ngerti. Nek jawabanku itu pasti yakin bahwasanya ente sedang berbohong. Seperti itu jawabannya dia. Ya, nggak usah kemudian berkelit, kemudian membuat sebuah sandiwara turun, kemudian ayat, nggak usah seperti itu. Saya sudah yakin jawabannya bahwasanya ente sedang berbohong, nggak usah bersandiwara lah. Subhanallah. Padahal keduanya waktu itu keduanya masih yakni kafir, tapi fitrah yakni salimah. Subhanallah. Amr bin Al-As yakni kita itu meyakini bahwasanya beda dua surat gubahan manusia dari Musailamah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu dia masih yakni kafir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 6 surat. Ada surat yang mencontoh surat Az-Zariyat. Kalau kita mengenal surat Az-Zariyat, falhamlatu wiqra dan lain sebagainya, itu ada mencontoh juga. Jadi dia itu cuma mereproduksi. Jadi sajak-sajaknya Al-Qur'an itu dicomot. Ya kalau seperti ini insya Allah semua juga bisa. Ya, makanya yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mencontoh sajaknya surat Al-Qari'ah. Kalau kita melihat Al-Qari'ah apa? Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Tapi diganti dengan apa? Fil. Al-fil wa ma adraka mal fil lau khurtumun tawil, kemudian kodok dan katak dilebur. Pokoknya campur-campur hewan juga disebutkan di situ. Subhanallah, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa respon yani dari teman-temannya? Semuanya itu merasakan wis ojo terus enggak. Kita enggak, sampai mereka itu juga merasa apa ya? Merasa risih. Ya. Subhanallah, naluri yani jamaah. Padahal dia seorang pujangga. Seandainya dia itu tampil, yang disampaikan, yang dibacakan itu adalah syair-syair gubahnya, banyak orang yang terbelawak dan terkesima. Tapi giliran Al-Quran, gubahan dia untuk menandingi Al-Quran, semuanya sudah wis nek, ya nggak usah diteruskan. Nah lapo, lang fil wa ma adraka mal fil, apa itu fil? Gajah. Gajah itu adalah binatang yang memiliki belalai, yakni panjang. Ad-difda itu adalah binatang yang semua juga tahu, nggak enak lah rasanya gitu, nggak punya selera. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur itu semua. Giliran syair-syair luar biasa, giliran tanya dengan Al-Quran, seakan-akan pilihan katanya itu tidak enak didengar oleh sesama para pujangga sendiri. Subhanallah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah ya bahasa Arab yang menjadi bahasanya Al-Quran ini memang banyak yang mengakuinya, ya, dan banyak orang yang pengen mencoba untuk menjauhkan kaum muslimin dari yakni bahasa Arab, dan itu adalah bahasa Al-Quran. Makanya di antara yakni para ulama, yakni Syekh yakni Bakar Abu Zaid menuturkan bahwasanya Allah, para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu punya target, 3 target, ya, agar kaum muslim itu jauh dari 3 hal ini. Dan 3 ini dianggap sebagai simbol dan syiar kaum muslimin. Yang pertama adalah Ka'bah. Ya, makanya kita bisa melihat yakni jamaah, yakni orang-orang kadang-kadang kita tahu orang-orang Rafidhah membuat replika yakni Ka'bah sendiri. Nggak tahu, saya dengar ada berita di Sulawesi ada Ka'bah sendiri, nggak tahu. Benar tuh beritanya itu? Ada ya? Di Sulawesi katanya. Ya, ada Ka'bah di sana, replikanya ini Ka'bah. Bahkan orang-orang liberal yang saat ini kemudian
ya, sampai mulutnya berbusa-busa ngomong bahwasanya nggak usah haji ke sana, nggak usah umroh. Ini menjadikan Saudi semakin kaya. Masa ibadah ya harus mengeluarkan 40 juta sampai 50 juta. Ibadah itu mudah-mudah saja. Ini memang politiknya Saudi yang kena akhirnya. Ya, Allah taala alam, nggak tahu, padahal bapak-bapaknya juga dulu haji, nggak tahu apakah juga dulu ya kena semprot ini juga oleh anaknya yang liberal seperti ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah yang pertama. Target yang kedua itu adalah Al-Qur'an, dan target yang ketiga itu adalah bahasa Arab. Ya, makanya di sini ada kursus bahasa Arab ya Pak ya. Mudah-mudahan jangan merotol ya Pak ya. Ya, itu adalah bagian dari kita menjaga keautentikan Al-Qur'an, yaitu dengan yakni bahasa Arab. Karena apa? Kalau bukan kita yakni jamaah, siapa lagi? Suatu saat anak-anak kita kalau tidak dikenalkan dengan bahasa Arab, datang orang Arab ngomong bahasa Arab semuanya amin, amin, dikira apa Pak? Yani berdoa. Karena bahasa Arab sudah merasa asing di telinga mereka. Padahal ini ngomong biasa. Yani subhanallah. Maka ini penting yani sekali bagi kita yani untuk memahami yani bahasa Arab. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan yani dengan tantangan demi tantangan inilah kita tahu 3 target ini. Bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab ini selalu diusik oleh orang-orang orientalis. Maka ini pernah saya sampaikan di beberapa tempat di dalam yani buku yang dikarang oleh Profesor Dr. yani Samsudin Arif dalam kitabnya Diabolisme Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran. Kitab ini cukup bagus. Ketika membahas tentang hermeneutika, di sini beliau menyampaikan ada kisah seorang orientalis yang bernama Christoph Luxemburg. Ini adalah nama pena, nama aslinya itu disembunyikan. Ya, lah dia adalah orang Kristen yang kuat pendiriannya dengan agamanya, lahir di Jerman tapi punya garis keturunan Libanon. Ada apa dengan Christoph Luxemburg ini? Ternyata Christoph Luxemburg ini adalah orang yang memang dididik dari kecil itu benci terhadap Islam. Dan ini yang kemudian menyulut keinginan dia suatu saat dia ingin memurtadkan orang-orang yakni Islam dan menyebarkan apa? yakni syubhat-syubhat di kalangan kaum muslimin. Dan memang benar yakni jamaah. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada Christoph Luxemburg ini. Ya, S1 dia tempuh. S2 pun dia tempuh, S3 dia tempuh. Dan itu enggak sembarangan. Dia mengambil jurusan linguistik, sastra Arab di Mesir, bayangkan, orang Kristen. Padahal kalau sastra Arab di Mesir itu banyak dijauhi mahasiswa Indonesia. Nggus kena i'rab, kena iki wis gak iso ya, angel iki. Angel tenan kali. Tapi Masya Allah, dia kafir. Hidup di lingkungan Mesir yang religius. Karena kebenciannya ini yang dominan terhadap Islam, sampai gelar PhD doktora ya dia raih, itu tetap ya tak mampu menembus kerasnya yakni hati dia. Singkat cerita, ketika gelar doktora ini sebagai paes-paesan tok Pak, biar orang nanti ketika dia mengeluarkan sebuah statement itu bisa diterima. Lawong dia doktor, gak sembarangan, doktornya doktor bahasa Arab dan sastra. Dia balik lagi ke Jerman melakukan riset. Biasalah kalau sudah doktora itu biasanya melakukan satu riset untuk mendapatkan gelar profesor. Dia melakukan satu riset cukup panjang. Setelah beberapa bulan barulah kemudian hasil risetnya dia ekspos. Dia melakukan seminar di Jerman, di Belanda, bahkan di yakni British, di Inggris. Yani intinya dia ingin mengubah stigma orang-orang muslim saat ini yang selama ini mengakui bahwasanya bahasa Al-Qur'an adalah bahasa yakni Arab. Dia ingin menjauhkan dari itu semua. Dengan dalih bahwasanya setelah saya melakukan beberapa riset, saya temukan bahwasanya bahasa yang dipakai oleh bahasa Al-Qur'anmu wahai kaum muslimin itu adalah bahasa Syria Aramaik. Bukan bahasa Arab. Oh, luar biasa ini. Berat ini. Tapi dia nggak sembarangan ya nih jemaah. Dia sampaikan, dia punya ya semacam vocabulary kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an hasil risetnya bertahun-tahun. Dia punya beberapa kosakata. Salah satunya disebutkan dalam kitab itu adalah sayyiat. Ada enggak di dalam Al-Qur'an? Sayyiat. Ada kan di dalam Al-Qur'an kan? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dia katakan bahwasanya sayyiat ini adalah mengadopsi dari bahasa Syria Aramaik. Jadi enggak asli dari bahasa Arab. Apa itu? Saniyat. Dia punya bahasa aslinya Syria Aramaik dengan bahasa Arab, apa istilahnya Pak?
kalau mengambil itu bahasa apa ya? Bahasa serapan ya Pak ya. Bahasa serapan. Ya, jadi Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab. Ya, semua dibeberkan di situ. Dia punya banyak sekali penemuan dari beberapa lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an, ternyata kebanyakan itu diambil dari kata serapan bahasa Syria Aramaik. Taib ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak tujuan akhir dari si Christoph Lessenberg ini? Pertama, dia menginginkan bahwasanya bahasa Al-Qur'an ini bukan bahasa Arab. Selanjutnya, kalau Al-Qur'an bukan bahasa Arab, berarti apa? Tahu nggak? Step langkah kedua berikutnya, ya, dia ingin menggugurkan posisi dan status Nabi, ya, sebagai seorang utusan. Ya, dengan kata lain, kalau seandainya Al-Qur'an yang diyakini itu dari Nabi orang Arab, ternyata banyak mengadopsi dari bahasa Syria Aramaik dan itu adalah bahasa Taurat. Dengan kata lain, Al-Qur'an ini hanya mengadopsi dari Taurat, selesai. Itu adalah tujuan dia. Tapi subhanallah, inna nahnu nazzalna dzikra. Di dalam yang kitab ini subhanallah, ya, promosi dia ini gagal total, gatot. Tak ada satu pun di antara orang-orang sesama orientalis mendukung si Christoph Lessenberg ini. Kenapa? Karena si orientalis ini termasuk orang yang, ya, baru muncul kemarin sore, sudah didahului para senior-seniornya. Dia disentil, bahasanya dijewer. Ngapain ente itu merubah sebuah ijma dan konsensus kesepakatan bahwasanya Al-Qur'an itu bahasa Arab itu, kenapa nggak usah diudik-udik itu? Itu nggak mungkin lagi. Lawang kita yang senior itu nggak pernah ngutak-ngutik, ente datang-datang ngutak-ngutik bahasa Al-Qur'an bukan bahasa, ya, ini bahasa Arab. Ini nggak mungkin. Jadi subhanallah, Dr. Samsudin Arif itu jamaah, ketika membantah, ya, Christoph Lessenberg itu tidak banyak menyebutkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan perkataan para ulama. Yang dia tampilkan itu adalah bantahan sesama para orientalis. Ini jadi apa? Iklan gratis. Jadi antara mereka dibantah sendiri. Subhanallah. Ini adalah bukti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi jangan anggap bahwasanya bahasa ini orang-orang orientalis itu akan tinggal diam. Enggak, terus. Karena Al-Qur'an ini benar-benar bahasanya itu luar biasa. Sampai usaha sedemikian, bertahun-tahun dia belajar linguistik di universitas ternama di Mesir. Ya, yang akhirnya dengan harapan dia menjauhkan dari sebuah pemahaman yang selama ini melekat kuat di benak kita bahwasanya bahasa Al-Qur'an adalah, yakni bahasa Arab. Sampai sejauh itu hirs dan kesungguhan orang-orang yakni orientalis. Pun demikian yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun harus punya keinginan untuk menjaga Al-Qur'an. Makanya yakni jangan sampai kemudian kita terkena apa? Syubhatnya kitab suci yang bernama At-Tadhkirah. At-Tadhkirah ini kitab sucinya siapa? Pernah tak Pak baca? Atau pernah dibagi cuma-cuma? Ya, ini pernah diulas oleh LPPI yang ketuanya Pak Amin Jamaluddin ketika saya masih kuliah di Jakarta, sempat yang ketemu dengan beliau dan sering dilibatkan oleh tim Komisi Fatwa yakni apa? MUI yakni pusat yakni dahulu. Yakni lembaga pengkajian, yakni riset. At-Tadhkirah ini adalah kitab sucinya Ahmadiyah. Ya. Lah, kalau seandainya kita nggak termasuk orang yang menjaga Al-Qur'an, salah satunya nggak hafal Al-Qur'an, suatu saat At-Tadhkirah ini akan laris manis. Padahal kita tahu banyak sekali lafaz-lafaz di situ itu dirubah. Salah satunya, satu saja, surat Al-Qadr. Kita hafal surat Al-Qadr ya. Kalau suatu saat kita nggak mengajarkan surat Al-Qadr, dan suatu saat nanti ketika At-Tadhkirah itu kemudian dicetak ribuan eksemplar dan akhirnya kemudian masuk ke masjid-masjid, maka surat itu yang dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah surat yang sudah direvisi oleh orang-orang yakni Ahmadiyah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia rubah. Inna anzalnahu fil Qadian. Qadian itu salah satu distrik, ya, sebuah perkampungan kecil, tempat yakni di mana nabi yang mereka anggap sebagai nabi akhir zaman. Siapa? Ghulam Mirza yakni Ahmad di sini. Sampai merubah ya seperti itu. Dan itu pakai bahasa Arab ini jamaah. Maka subhanallah, usaha orang-orang kafir untuk merubah bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an ini nggak sembarangan. Ada yang lewat usaha dari Christoph Lessenberg menjauhkan. Ada sebagai orang-orang yakni Ahmadiyah. Bahkan ada yang dilakukan oleh Anis Soros. Ya, Anis Soros itu kalau kita suka kajian kristolog,
terus ada lawannya Ahmad Deedat, lah itu nanti kita akan ketahuan. Ahmad Deedat zaman dulu itu ada Anisaros. Ternyata Anisaros ini adalah inisiator ya lahirnya Quran tiruan. Dan ini sudah masuk Wikipedia. Coba dilihat nanti. True Furqan atau dalam bahasa Arabnya itu adalah Al-Furqanul Haq. Ya, itu adalah bukti kata Anisaros. Ya, ini adalah bukti yang katanya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menantang untuk mendatangkan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini buktinya. Kami pun yani bisa untuk mendatangkan Al-Qur'an. Cuma bedanya kalau di dalam Al-Qur'an berapa surat? 114. Kalau di Al-Furqanul Haq, jadi sampulnya pakai bahasa Arab. Al-Furqanul Haq, bawahnya itu ada True Furqan. Dilihat di Wikipedia nanti ada ceritanya itu. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Anisaros, ini adalah bukti. Katanya nggak ada yang mampu mendatangkan, ini adalah bukti. Ya, bedanya kalau di Al-Qur'an 114, kalau di situ hanya 77 surat yani saja. Ternyata ini kemudian dikaji oleh para pakar kristolog. Ya, kalau seperti ini ya lulusan Universitas Islam ya iso, karena ternyata si Anisaros ini hanya mereproduksi saja bahasanya. Ya. Jadi dari Al-Qur'an itu kemudian dirubah, diganti saidik, ditambah saidik, digabung kok ngene ya. Anak-anak pondokan ya iso gitu loh. Ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, kitab yang pertama kali dipromosikan oleh Anisaros di Amerika ini akhirnya sampai sekarang juga alhamdulillah nggak laku. Tapi jangan kita ghaflah, lalai. Sekali lagi ya, harus ada usaha dari diri kita untuk tetap menjaga keautentikan Al-Qur'an ya. Bahasanya salah satunya adalah dengan menghafal Al-Qur'an, dan yang kedua adalah dengan yang mengajarkan atau dengan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, dan itu adalah bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa yang susah yani jamaah. Menghafalkan Al-Qur'an pun bukan hal yang susah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan bahwasanya Al-Qur'an kalau dipelajari itu mudah. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, satu ayat diulang-ulang sebanyak 4 kali di dalam surat Al-Qamar. Ya, di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-22, di ayat yang 32 dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi nggak usah kita merasa berat sekali belajar bahasa Arab, menghafalkan Al-Qur'an, padahal itu adalah kewajiban kita untuk menjaga keautentikan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau hafidun itu bukan kita, siapa lagi? Karena satu saat nggak ada jaminan bahwasanya ya umat kita itu lebih baik daripada kondisi kita saat ini. Ya. Ada yang kemudian masih berkelit, susah Ustaz, apalagi bahasa Arab ini bukan bahasa yani kita. Kalau bahasa Indonesia insya Allah mudah, ini cuma alasan yani saja. Coba kita lihat ini jamaah. Kadang-kadang muncul lagu baru dan itu bukan bahasanya dia, bahasa Meksiko, itu juga langsung dihafalkan. Padahal Al-Qur'an bisa dibaca ketika sholat, bisa dimurojoi kapan saja, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'an. Maka semuanya itu adalah kembali kepada yang diri kita, yani masing-masing. Ya, untuk yang pertama saya tutup dengan kisah dari Hakim yani Olujun. Maaf, kita kembali ke kisah masuk Islamnya yani beliau. Kalau di era 90-an atau 80-an ya, kita kenal dengan atlet bola basket Hakim Olujun. Ya, lah ada apa dengan dia ini jamaah? Ternyata dia ini punya perjalanan masuk Islam yang cukup yani unik. Ya. Singkat cerita, beliau masuk Islam ini karena terdengar suara adzan, ada yang mengatakan suara orang yang membaca Al-Qur'an. Lah, ketika pertama kali dia masuk Islam, hal yang paling menjadikan dirinya itu terenyuh dan hatinya terharu itu adalah ketika membaca Al-Qur'an. Lah di sini ketika dalam salah satu sesi wawancara ditanya, ya, apa yang kau dapatkan ketika engkau membaca Al-Qur'an? Dia mengatakan, saya seorang atlet, bukan seorang penyanyi. Pasti ketika saya membaca Al-Qur'an suaranya fales. Lah baru di sini kemudian dia menyampaikan satu pesan. Tapi kata dia, ketika lisanmu ini melafalkan satu demi satu dari ayat Al-Qur'an, pasti engkau akan merasakan keindahan lafaz dari Al-Qur'an. Subhanallah. Padahal dia baru masuk Islam. Beda dengan kita, Pak. Ya, sudah Iqra wis apal lisan, wis sudah. Khatam Al-Qur'an ya wis. Belajar bahasa Arab juga sudah, Masya Allah. Pernah nggak kita merasakan,
Masya Allah indahnya ya, lafadz loh ini. Dan itu sudah dirasakan oleh Kiai Hakim Alujun. Meskipun suara saya fals, tapi saya yakin bahwasanya siapapun yang membaca ayat demi ayat dia akan merasakan keindahan lafadz Al-Quranul Karim. Subhanallah. Inilah sisi kemujizatan Al-Quran dari segala sisi, dari tantangannya, dari kisah-kisah orang-orang yang masuk Islam itu merasakan lafadz yakni bahasa Arab ini tidak yakni sembarangan, dan itulah salah satu kemujizatan Al-Quran. Tapi tetap harus kita antisipasi karena musuh-musuh Islam ini tetap yakni berusaha untuk menggolkan keinginan mereka untuk menjauhkan kita dari Al-Quran dan dari bahasa Arab. Yang kedua itu dari kontennya yakni jemaah. Dari kontennya, dan kita tahu Al-Quran ini kalau melihat dari kontennya itu terbagi menjadi 3. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya apa sepertiga Al-Quran? Apakah dengan kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, alhamdulillah wes hatam? Karena surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, kan sepertiga. Alhamdulillah hatam pembiro 100 selama Ramadan. Kapan mau coy? Tiap hari yo tidur terus. Lah surat Al-Ikhlas ping 3 wes hatam siji. Yo enggak ya nih Jawa. Ya. Lah para ulama hadis menuturkan bahwasanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran, karena Al-Quran ini melihat dari sisi kontennya, isinya itu ada 3, ya, dan salah satunya itu termuat ada di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu sebagai representasi, ya, sebagai cerminan dari satu di antara 3 konten Al-Quran. Apa saja 3 konten Al-Quran? Yang pertama adalah berkaitan dengan kisah. Makanya kalau kita lihat kisah Fir'aun dengan Nabi Musa, kisah nabi-nabi yang terdahulu, kisah umat-umat terdahulu, kisah Dzulqarnain masa depan ada di dalam Al-Quran. Ini sepertiga konten Al-Quran ada pada sisi kisah dan ceritanya. Tapi ini bukan dongeng seperti kancil, ini fiktif ini semua, tapi ini kisahnya ini nyata ini semua. Adapun yang kedua, para ulama hadis menuturkan sepertiga yang kedua itu berisi tentang apa? Berisi tentang akidah dan tauhid. Dan inilah sebenarnya yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas semuanya berkaitan dengan tauhid. Konten yang kedua. Adapun isi yang ketiga berkaitan dengan apa? Hukum syariatnya. Baik itu berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan hukum fikihnya, itu ada di sepertiga yang ketiga. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini benar-benar sempurna. Kalau kita berbicara tentang akidah, sepertiganya. Kalau kita berbicara masalah kisah-kisah zaman dahulu dan akan datang, ada di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita berbicara masalah konten yang ketiga, dan ini amat penting, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan adab kita dengan orang tua. Al-Quran sudah mengajarkan kita. Surat Luqman itu adab antara siapa dengan siapa? Surat Sofat, cerita ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih siapa? Taib. Surat Yusuf, yakni kisah antara anak dengan orang tua dan saudara dengan saudara. Berkaitan dengan hukum keluarga, cukup Ustadz, kita kan punya kompilasi hukum Islam Indonesia. Iya, semuanya juga mengambil dari Al-Quran. Karena Al-Quran ada surat An-Nur, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Ini semuanya adalah sumber dasar hukum yakni keluarga. Dan para ulama mengatakan bahwasanya bahkan kalau kita mengatakan sistem kurikulum pendidikan terbaik ada di dalam Al-Quranul Karim, ya, nggak usah kita pakai sistem kurikulum macam-macam. Sebenarnya seperti itu bahasa kasarnya, ya. Karena kalau seandainya pakai sistem kurikulum yakni Al-Quran, insya Allah jelas outputnya, hasilnya. Makanya saya teringat ini dengan pendapatnya dan nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim ketika membaca surat Al-Kahfi, insya Allah di antara kita sudah banyak yang hafal, di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu yani furuta." Ya, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika ingin menjelaskan dan menafsirkan ayat ini sangat penting sekali. Jangan engkau ikuti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah lalaikan yani hatinya itu dari dzikir kepada Allah. Artinya yani jamaah, kalau seandainya kita ingin mencari sistem yang bagus untuk mendidik anak, parenting, kurikulum terbaik, Al-Quran sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita semua. Kadang-kadang kita itu masih kurang yakin, ya. Kadang-kadang cara mendidik anak
itu nggak pernah terbesit kemudian kita buka tafsir surat Yusuf. Ya ini surat Luqman, itu kan banyak sekali nasihat-nasihat berharga. Ya, tapi kita apa? Cari ini loh yang lagi viral. Misalkan yang ini buku Teach Like Finland. Ya, ajarilah anakmu sistem kurikulum itu contohlah Finland. Kok iso Finlandia, dan itu yang populer. Sing maca ya wong Islam. Lah kenapa kok enggak Al-Qur'an dipakai? Kitab yang akhirnya kemudian jadi viral itu kan, Gentle Discipline, itu juga akhirnya menjadi booming kitab ini. Bagaimana mendidik kedisiplinan. Itu padahal semuanya adalah penulis dari orang-orang barat yang non muslim. Apa kaitannya dengan ayat ini 28 surat Al-Kahfi jamaah? Ya. Imam Ibnu Qayyim ingin menturunkan, ya, bagaimana kita ingin mengikuti alur sebuah kitab karangan orang-orang yang dia itu sudah dianggap durhaka kepada Allah. Bagaimana dia itu bisa mencetak, ya, anak yang soleh. Bahasanya seperti inilah. Orang kafir ini kan orang yang durhaka kepada Allah. Ya. Kemudian dia menulis, ya, cara-cara menjadi anak yang soleh. Ya nggak nyambung gitu loh. Ya. Lah apanya? Karena dia sudah durhaka kepada orang tuanya. Lah ini yang luput dari pengamatan kita. Ibnu Qayyim mengatakan wala tuti man alfalna. Lah orang-orang non muslim ini apa yang kita dapatkan? Lah dia itu adalah orang yang paling durhaka kepada Allah, kemudian ngajari kita agar kita menjadi anak yang soleh. Nonsen. Makanya ini yang perlu yang kita fahami bersama. Dan konten di dalam Al-Qur'an luar biasa sekali semuanya, subhanallah, ya. Itu semuanya tidak sedikit di kalangan orang-orang yang akhirnya masuk Islam gara-gara melihat konten-konten yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maaf, kalau kita berbicara masalah orang-orang mu'alaf Indonesia misalnya, Bu Irene Handono itu kan karena tertarik dengan surat apa? Al-Ikhlas, subhanallah. Gara-gara surat Al-Ikhlas, sepertiga Al-Qur'an di situ tentang sifat-sifat Allah, tentang akidah, masuk Islam. Ya, bahkan ada yang kemudian masuk Islam gara-gara apa? Toharoh. Gara-gara Islam itu menjaga kesuciannya. Siapa sangka ya nih jamaah? Makanya ada sebuah kisah dokter soleh, ya, dari Arab, kemudian melanjutkan kuliah kedokteran di Inggris kalau nggak salah. Dia tinggal di apartemen, ya, akhirnya kemudian menyebabkan salah satu di antara wanita tua di situ masuk Islam. Gara-gara tertarik dengan apanya? Kebersihan. Ya, setiap hari ketika mengambil baju untuk di laundry, si petugas wanita tua ini merasakan ada yang berbeda. Kalau orang-orang non muslim subhanallah, kalau nggak bau pesing, bau minuman keras dan lain sebagainya, tapi ini masya Allah pakainya selalu nggak bau kecing. Yang akhirnya mematik dia untuk bertanya, kok beda sih dengan yang lain? Ya karena ini adalah tuntunan dari agama kita. Di dalam Al-Quran ada perintahnya wathiyabaka fatahhir. Pun demikian ketika kita ingin buang hajat itu harus dibersihkan, nggak sembarangan. Dalam kisah ini akhirnya dia masuk Islam subhanallah. Intinya konten itu amat penting. Siapa sangka jamaah, ternyata konten Al-Quran itu menjadi pembuka pintu-pintu hidayah bagi orang-orang non muslim tanpa kita sadari. Dan yang terakhir itu adalah dari sisi keilmiahannya jamaah. Kalau ini sudah banyak, saya lihat mungkin kebanyakan kita punya background, ya, latar belakang disiplin ilmu umum, ya, dan ini juga perlu kita yakinkan bahwasanya Al-Quran insya Allah tidak akan bertolak belakang dan kontradiksi dengan alam semesta, karena itu semuanya sudah masuk satu kesatuan dalam skenario ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya saya ingin menceritakan proses tertariknya Profesor Kozai dari Jepang itu ketika ingin meneliti, dia seorang astronom, ya, ingin mencari tahu asal muasal bintang ini terjadi. Ya, saya sedikit mungkin barangkali ada yang pernah ini dulu Big Bang dan lain sebagainya, tapi bukan ini yang saya bahas. Yang saya bahas itu adalah asal muasal dari unsur manakah sebenarnya bintang ini dan alam semesta ini terjadi, ya. Lah ternyata dia itu merujuk sepertinya ini dari dukhon semacam asap tebal. Ternyata memang ini dibenarkan oleh Syekh Zandani dengan mengutip dalam surat Fussilat ayat yang ke-11. Ya, ketika inti mengatakan demikian, wahai profesor ahli astronomi, itu enggak jauh berbeda dengan hasil yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa firman, "Tsumastawa ila sama'i wa hiya dukhon." Jadi memang unsurnya dari situ, langit ini.
Masya Allah, dia tertarik yani sekali dengan itu semua. Pun demikian dengan Profesor yani Marshall yani Johnson, dia seorang ahli biologi, itu seringkali juga mengutip ayat Al-Quran gara-gara dia itu takjub dengan proses yang begitu indah penciptaan manusia yang dahulu ketika 14 abad yang lalu belum ada ahli yani biologi. Coba kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12, proses penciptaan manusia kan berurutan luar biasa. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alna nutfatan fi qararim makin tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Prosesnya luar biasa dan itu tidak bertentangan yang dengan proses penciptaan manusia hingga saat ini. Dia tertarik sekali Marshall yani Johnson. Pun demikian dengan seorang arkeolog yang bernama yani Profesor Maurice yani Busil yang dari Perancis. Ketika dia ikut proyek untuk meneliti mumi, ngerti mumi Pak ya? Muminya yani Fir'aun, dia teliti, dia temukan ada kejanggalan. Kenapa di dalam mumi ini dia mendapati ada unsur garam? Padahal kita tahu ya, di Mesir itu dominasi padang pasir. Kenapa di sini ada unsur yani garamnya di sini dalam muminya ini jamaah, dalam badannya ini. Subhanallah, ternyata kemudian diingatkan oleh beberapa arkeolog yani muslim yang menemaninya, lah dalam agama kita, syariat kita hal ini tidak mencengangkan, karena di dalam surat Yunus ayat 90 Allah sudah menyeritakan bahwasanya proses ya yang namanya Fir'aun itu mati karena ditenggelamkan di lautan, dan itu adalah hasilnya. Subhanallah, akhirnya dia tertarik untuk yani masuk Islam. Intinya yani jamaah, banyak sekali sebenarnya ya beberapa kejadian-kejadian alam semesta ini yang itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Hanya saja kita itu seringkali merasa risih atau belum pede dengan Al-Qur'an yani kita merasa malu ya untuk menampilkan identitas bahwasanya kitab suci Al-Qur'an ini adalah buku panduan, itu masih malu, kurang pede untuk menampilkan. Yani padahal kalau bukan kita lagi, banyak di antara konsep-konsep ilmiahnya Al-Qur'an ini kemudian banyak direduksi, banyak kemudian direvisi. Yani maaf, saya seringkali menyampaikan di beberapa tempat ya, ketika kita membahas tentang turunnya yani hujan, Al-Quran sudah menjelaskan banyak, salah satunya di dalam surat Al-A'raf ayat 57 ya. Kalau kita belajar dulu di biologi gimana proses turunnya hujan gimana Pak? Air itu menguap, terus nah angin, terus jadi apa? Subhanallah, dalam surat Al-A'raf ayat 57 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walladzi arsala riha busyran baina yadi rahmati hatta idza aqallat sahaban sikolan, menjadi apa? Awan yang menghitam. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi yang seringkali hilang, ini sekali lagi ya, padahal itu di dalam Al-Quran. Sebelum muncul ahli biologi, Al-Quran sudah menjelaskan. Tapi yang seringkali hilang ya, ketika kita belajar tentang ilmu turunnya hujan, penciptaan manusia, itu adalah peran Allah yang dihilangkan. Dan ini adalah hasil dari sekularisasi pendidikan. Coba kalau kita lihat bagaimana proses penciptaan manusia, bertemunya sperma dengan, tapi hilang. Padahal Al-Quran menyebutkan apa? Laqad khalaqnal. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan, bukan kemudian jalan sendiri. Karena banyak yang kemudian bertemu yang akhirnya nggak jadi manusia kan. Proses ini turunnya hujan. Ya, makanya ini peran bagi guru-guru yang belajar, yang ngajar biologi. Ini harus benar-benar anti mainstream ini. Yani bagaimana proses turunnya hujan? Allah Subhanahu wa taala. Loh kok Allah? Ya mau nggak mau, karena Al-Qur'an mengatakan demikian. Allah yang kemudian mengirimkan, menjadikan ini. Allah itu harus disebutkan pertama kali. Bagaimana proses penciptaan manusia? Al-Qur'an menyebutkan surat Al-Mu'min, Allah yang menciptakan nutfah, dan itu yang perlu kita sebut. Padahal semuanya itu mengadopsi dari Al-Qur'anul Karim. Konten yang selama ini kita yakini itu adalah wahyu dari Allah. Tapi kita kurang pede. Kita malah mengkambil dan mencomot yani dari hasil risetnya orang lain. Subhanallah. Ala kulli hal yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah baru 3 dan masih banyak, tapi mudah-mudahan cukup mewakili bahwasanya kemukjizatan Al-Qur'an itu dilihat dari 3 hal, yani dari sisi bahasanya cukup panjang, dari sisi konten syariatnya, dan terutama dari sisi keilmuan. Arti mampu dibuktikan secara yani ilmiah. Kelama kita bahas ini sekali lagi supaya menumbuhkan kebanggaan kita terhadap
yakni Al-Quran. Jangan sampai kita kalah yakni dengan Jul, yakni Underwood yang baru masuk Islam sudah terkesima. Jangan sampai kita kalah yakni dengan Hakim Oluddin meskipun suaranya falas baru masuk Islam sudah merasakan indahnya yakni Al-Quran. Pun demikian jangan sampai kalah dengan semangatnya orang-orang yang baru masuk Islam. Bu Irin Hendoyo ya masuk Islam tapi semangatnya luar biasa mengkaji dalamnya Al-Quran, bukan hanya membaca ayat yakni ayatnya. Dan harapan saya menyampaikan hal itu yakni agar benar-benar yakni kita enggak merasa malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim dan menunjukkan identitas bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah buku panduan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan tidak bertentangan dengan ya ilmu-ilmu yang ilmu Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan yang jamaah. Afan cukup panjang. Ada pertanyaan? Ya, satu. Yang berceceran. Taib. Jazakallah khairah. Apa hukum membakar Al-Quran, membakar lembaran-lembaran yang berceceran atau mungkin barangkali yang kita dapatkan separuh, mungkin anak kita ada yang menyobek dan lain sebagainya dan tidak mungkin lagi bisa diperbaiki. Para ulama menuturkan yakni bahwasanya cara untuk yakni menghilangkannya, solusi yang terbaik itu adalah dengan membakarnya. Ya, dan itu diambil salah satu dalilnya itu adalah dari kisahnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu masa kodifikasi Al-Quran itu mengalami dua fase. Kodifikasi itu adalah mengumpulkan Al-Quran itu ada di masanya Abu Bakar. Ya, bedanya antara Abu Bakar dengan zamannya Utsman, kalau di zamannya Abu Bakar itu hanya disalin tanpa diurutkan sesuai dengan suratnya dan semua bahasa masuk di situ. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Tapi di zamannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu yang diambil itu cuma satu bahasa, itu bahasaku Quraisy. Pun demikian bahasa yang lain dihilangkan. Ya, sedangkan mushaf yang lain akhirnya kemudian dibakar. Ya, agar tidak menjadi fitnah dan rujukannya cuma satu. yakni hasil dari ijma para sahabat di zamannya Nabi di mana ini Khalifah Utsman ibnu Affan. Nah, disinilah kemudian sebagian para ulama menuturkan inilah menjadi salah satu solusi kalau seandainya kita mendapati ceceran yakni mushaf yang memang benar tidak akan bisa digunakan yakni lagi. Salah satunya adalah dengan dibakar. Ya, karena kalau nggak dibakar itu ada kemungkinan masih dipakai oleh orang lain. Pemulung yang akhirnya kemudian dipakai untuk bungkus bumbu. Kan di beberapa tempat beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, pemulung-pemulung ternyata dapat apa? Ya, para ibu-ibu yang di pasar-pasar itu ternyata bungkusnya ya ini mushafnya gara-gara seperti ini. Ya, maka jangan sampai kemudian semakin menambah beban dan fitnah serta ujian kaum muslimin kalau memang dapatkan dan nggak bisa dipakai lagi yang dibakar, dan itu adalah sesuai dengan arahan para yakni ulama dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak. Nggih. Nggih. Maka kayaknya seperti kalau disamakan dengan yep. Masya Allah. Jazakallah khairan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kembali kepada definisi. Mukjizat itu adalah secara bahasa itu amrun khariqun lil ada. Sesuatu yang di luar batas nalar manusia. Aneh. Itu makna secara bahasa. Tapi untuk siapa mukjizat ini? Lah ini yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Karena secara umum ada 3 di luar nalar. Ada istilah mukjizat, yang sebelumnya ada istilah irhasot, ada mukjizat dan ada karomah. Irhas itu adalah muqaddimah sebelum Nabi itu resmi diutus sebagai Rasul. Ya, salah satunya di antara beberapa pakar sejarawan, kisah Nabi SAW ketika kecil itu kan pernah dibelah dadanya. Ini kan di luar nalar
manusia, bagaimana mungkin bisa terjadi dan lain sebagainya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah ketika itu Nabi SAW sudah resmi menjadi utusan? Belum kan? Nah, kejadian di luar naral sebelum seseorang itu resmi diangkat menjadi rasul, itu sebagian ulama dan pakar sejarah mengatakan ini namanya irhas. Ya, tapi dihususkan bagi para calon nabi dan utusan. Ada kalanya mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar manusia, logika dan akal yang manusia, tapi hanya berlaku bagi mereka yang sudah resmi menjadi nabi. Nabi Musa punya apa? Tongkat, dipukulkan, pecah. Kalau kita punya tongkat, yang pecah mana, Pak? Ya tongkat ya, Pak. Ya ini malah pecah apanya? Ya ternyata lautnya itu menjadi terbelah. Ya pun demikian dengan Al-Quranul Karim. Ini luar biasa juga. Tadi kita sudah sebutkan beberapa unsur kemukjizatan dari Al-Quran itu sendiri. Dan ini adalah definisi mengenai mukjizat. Hanya dikhususkan bagi para nabi. Dan kita tahu nabi akhir zaman dan nabi terakhir Rasulullah. Berarti sudah tidak ada nabi lain setelah nabi. Berarti tidak ada lagi perkara-perkara yang terjadi di luar nalar dan akal manusia. Mungkin masih bisa terjadi, tapi sudah bukan namanya irhas, tidak disebut sebagai mukjizat, tapi disebut sebagai yang ketiga apa? Karomah. Ya, dan karomah ini hanya berlaku bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang sampai pada derajat ma'rifah? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Semua orang berhak untuk menyandang menyandang apa? Status menjadi wali. Wali nikah, wali santri. Ini maksudnya wali Allah ya. Asalkan apa? Terpenuhi syarat yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana saya sebutkan tadi. Ala inna awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifatnya itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu sudah resmi menjadi wali Allah. Tidak butuh stempel dari orang lain. Ya, nggak muncul keanehan nih Ustaz, belum wali ini. Loh, nggak harus ini seperti itu ya nih jemaah. Ya, karena wali Allah Subhanahu wa taala yang berarti beriman dan dia itu bertakwa sudah wali. Tapi ya, karomah itu enggak semuanya diberikan kepada wali. Tapi wali bisa dicapai oleh setiap kaum muslimin asalkan beriman dan bertakwa. Nah, kejadian di luar nalar itu disebut sebagai apa? Karomah. Tapi ingat, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menuturkan bahwasanya untuk membedakan antara itu di luar nalar bagian dari karomah ataukah bagian dari sihir, itu melihat kepada subjek dan pelakunya, bukan pada casingnya loh Pak ya. Kalau casing Pak, ini banyak. Bahkan sekarang maaf ya, paranormal itu juga semuanya casingnya nggak jauh beda dengan kita loh Pak. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan khas, kadang-kadang pakai topi khas, baju hitam dan lain sebagainya. Yang sekarang ya pakai baju koko, baju putih juga. Susah untuk casingnya. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya untuk bisa membedakan antara karomah dari wali, sihir dari ahli nujum dan dukun, itu adalah kepada istiqomah pelakunya. Kalau seandainya dia adalah orang yang benar-benar istiqomah, ya, rajin sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan tidak suka dengan yang berbau klit dan sebagainya, kok tiba-tiba ada suatu kejadian yang janggal terjadi pada dirinya, kita yakin itu adalah karomah dari Allah. Penutup berkaitan dengan karomah. Tapi ketika benar-benar karomah itu Allah sebenarnya turunkan kepada salah satu di antara kita, itu tidak serta-merta menjadikan dia menjadi orang yang paling mulia. Kenapa demikian ya nih jamaah? Coba kita flashback lagi di zamannya para sahabat. Pun demikian dengan para tabi dan para tabi'in. Kalau kita bahas tentang karomah dari para wali,
itu lebih banyak kita jumpai pada masa tabi'in atau masa sahabat? Paling banyak ya yang mendapatkan karomah itu di masanya siapa? Masa tabi'in dan tabi'in. Pertanyaannya, ketika para tabi'in itu adalah masa setelah sahabat, padahal dominasi karomah terjadi pada mereka, apakah orang-orang di kalangan para tabi'in dan para tabi'in ketika mendapatkan karomah menjadikan mereka lebih baik daripada para sahabat? Padahal para sahabat sedikit ya. Ada Usaid ibnu Khudair itu ketika dinaungi nyanyi awan, cuma sedikit di kalangan para sahabat. Apakah dengan banyaknya orang yang mendapatkan karomah setelah masa sahabat menjadikan mereka lebih afdal daripada para sahabat yang tidak mendapatkan karomah? Tidak ya nih jamaah. Ya, itu adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan kemudian status kita naik, tingkat level kita lebih tinggi menjadi makrifah, nggak tahu seperti apa gitu ya. Nggak ada ya nih seperti itu ya nih jamaah. Ya. Allah taala mudah-mudahan bisa. Gimana? Taib, ya nih jamaah dirahmati Allah. Karomah itu tidak bisa dicari. Ya, tapi yang kita cari itu bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa agar kita menjadi wali Allah. Itu yang seharusnya kita cari. Karena kalau kita sudah menjadi wali Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pertolongan, dan pertolongan itu mungkin barangkali dalam bentuk yakni karomah di luar nalar, atau pertolongan itu adalah pertolongan yang memang sesuai dengan nalar kita. Itu yang seharusnya kita cari. Dengan kita beriman bertakwa, kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi. Alhamdulillah dagangan dan bisnis kita masih lancar. Kenapa hal itu semua? Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah para wali-walinya yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian ditunggu-tunggu, saya sudah bertakwa, sudah sholat, ini kapan karomahnya kok nggak turun-turun? Tidak ya nih jamaah. Ya, mudah-mudahan bisa yang difahami. Jazakumullah khairan ya nih jamaah. Cukup insyaallah. Taib yani jazakumullah khairan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah muqaddimah dan pembuka. Kalau nggak ada udzur ya, ini sebagai pembuka untuk yani tadabbur Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita istiqomah, dan jangan lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah, karena ini adalah bagian yani beramal. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan tawakal itu ada 3. Tawakal sebelum beramal, tawakal ketika sedang beramal, dan tawakal pasca kita beramal. Ya, maka sebelum Ramadan ini ya ada beberapa amalan-amalan yang seharusnya kita tunaikan. Salah satunya adalah dengan berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan, Allahumma sallim lana Ramadan, Allahumma yani tasallamhu minna mutaqabbal. Ini adalah bagian dari tawakal kita. Yang kedua, kita baca buku-buku yang berkaitan dengan hukum fikih puasa. Ya, bagaimana sih hukumnya kalau seandainya putri kita kok tiba-tiba haid di tengah puasa? Pas kita safar, ini boleh nggak kita nggak berpuasa? Ono tes swab, ini membatalkan apa enggak? Ini perlu kita baca ya nih jamaah. Ya, dan ini adalah bagian dari apa? Bentuk tawakal kita sebelum bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan masih menyisakan 2 hari ini. Mari kita ya pertebal dan kita penuhi bekal kita ini. Mudah-mudahan bekal kita ini bisa mampu mengantarkan kita sampai penghujung bulan Ramadan. Jangan sampai bekal ini habis di pertengahan yakni Ramadan. Padahal intisari dari Ramadan itu malah berada di 10 yakni terakhir. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.